متعنا الله بطول حياته الشريفة وحفظه الله ورعاه في الدين والدنيا والآخرة، وبالخصوص أستاذي ومربي روحي سيد الحبيب لطفي الحسني، متعنا الله بطول حياته الشريفة وحفظه الله ورعاه، وبالخصوص الحبيب فريد ورحمة، وبالخصوص para alim ulama, para kiai, khususnya Ustaz Abdul Rahim beserta rombongan. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah di dunia wal akhirah. Aparat pemerintah, tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dikumpulkan Allah. Allah inginkan kita, Allah undang kita, Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita berkumpul di tempat yang ramai seperti ini. Alhamdulillah ada 1.000-2.000 jemaah. Ada melihat, biar beratahan ada melihat, ada malaikat, ada arwah, para ulama, ada bidadari di belakang, hujanan. Mudah-mudahan insyaallah masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita menjadi tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mudah menjadi tamunya Nabi Muhammad. Di dalam syariat Allah dan Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk menghormati tamu. Ketika datang azan, datang tamu, urus tamu dulu. Saking luar biasa kedatangan tamu, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Itu syariat. Bagaimana dengan yang memerintahkan? Rasulullah sebaik-baik makhluk yang sangat pintar dalam membalas tamunya, menjamu tamunya. Insya Allah paling sedikit kita mendapatkan malam ini keberkahan, rahmat dan maghfirah, dan insya Allah semuanya bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah selamat dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang Allah muliakan, apabila kita didoakan mudahan masuk surga, amin. Mudahan mimpi Nabi, amin. Mudahan selamat ketika menyeberangi shiratal mustaqim, amin. Semuanya amin. Tapi perjuangan kita belum diaminkan. Maka itu kita butuh perjuangan pengorbanan agar diaminkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pengorbanan untuk mencintai Nabi Muhammad agar cinta kita dibalas oleh Nabi Muhammad. Banyak para sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah, ada sahabatku dia cinta Allah, dia cinta Nabi, dicintai Allah, dicintai Nabi. Salah satu contoh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika peperangan Khaybar, 25 hari 25 malam itu Khaybar tidak terbuka, peperangan yang sungguh luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan besok akan memberikan bendera kepemimpinan, kemenangan dengan seorang sahabat yang dia cinta Allah, dia cinta Nabi, Allah dan Nabi pun mencintainya. Ini kan luar biasa. Kalau kita kan cinta Allah, cinta Nabi, wallahu a'lam, Allah dan Nabi cinta belum sama kita. Bukan tidak cinta, cinta atau belum. Maka seluruh sahabat kepengen dirinya ditunjuk oleh Rasulullah. Karena Nabi Muhammad memberikan kabar orang ini dibalas cintanya sama Allah sama Nabi. Maka mereka kepengen, mudahan saya.
Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku tidak pernah mengharap menjadi pemimpin kecuali hari itu. Kenapa? Karena yang disebutkan Nabi, orang ini cinta Allah, cinta Nabi, dicintai Allah dan dicintai Nabi. Sampai Sayyidina Umar itu minjit begini biar ditunjuk sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi mencari mana Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, yang lain saja ya Rasulullah, Sayyidina Ali lagi sakit mata. Yang lain aja ya Rasulullah, panggil Sayyidina Ali. Dipanggil sama Nabi, diludahi matanya, diusap sama Nabi, sembuh sehari itu juga. Itu ludah Nabi Muhammad. Kalau ludah kita racun, buta mata Nabi. Luar biasa, Masya Allah. Ini predikat yang sungguh luar biasa yang sudah didapat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hikmahnya kita jadikan contoh. Tapi lihat dulu pengorbanan Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad. Cintanya betul-betul luar biasa. Di malam hijrah Mekah ke Madinah, kata Nabi, Ali kamu tidur di tempat tidurku. Siap ya Rasulullah. Padahal Sayyidina Ali tahu resikonya mati. Karena malam itu dikepung, disuruh pakai selimut, ditutup wajahnya, ditutup badannya. Andai orang kafir tidak membuka selimut tersebut, langsung main tebas, main bunuh, selesai Sayyidina Ali. Beliau tahu resiko saya mati, nyawa, tapi nyawa saya tidak ada harganya kalau itu untuk Nabi Muhammad. Semuanya diberikan sahabat kepada Rasulullah SAW. Itulah yang dinamakan pengorbanan. Maka sudah wajar Sayyidina Ali mendapatkan predikat orang yang Allah cintai dan dicintai Nabi Muhammad. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara pengorbanan sahabat adalah panutan. Bacalah sejarah mereka jika kita ingin tahu cara mencintai Nabi Muhammad. Baca sejarah para alim ulama, para aulia, para tabi'in, khususnya para sahabat yang mana mereka hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, dia salah satu pembenci Rasulullah. Dia salah satu musuh Nabi Muhammad beserta istrinya Hindu. Ini Abu Sufyan pernah menangkap seorang sahabat, disiksa, dilukai, dihinakan, diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, disiksa habis-habisan. Siapa sahabat itu? Sayyidina Zaid bin Dathina. Ini Sayyidina Zaid bin Dathina, dia banyak membunuh orang-orang kafir pada peperangan Badar. Bahkan pembesar Quraisy pun dibunuh, pembesar orang kafir pun dibunuh oleh Zaid bin Dathina. Maka itu ketika Zaid ditangkap, disiksa, dilukai, ketika lagi berlumuran darah, Abu Sufyan berkata, wahai Zaid, mau nggak posisimu sekarang ditukar dengan Muhammad? Engkau kupulangkan, kuselamatkan, duduk bersama keluargamu dengan tenang, damai, senang, makan kurma, santai-santai. Posisimu sekarang gantikan untuk Muhammad. Maka Zaid bin Dathina marah dan berkata, demi Allah, jangankan menggantikan posisiku, Nabi Muhammad tertusuk satu duri pun aku tidak ridho. Satu duri, kami tidak ridho kalau itu menyakiti Nabi Muhammad. Apapun yang menyakiti Nabi, yang menyusahkan Nabi, kami tidak ridho. Begitu hebat cinta para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau ingin mendapatkan cinta Nabi, kita butuh pengorbanan, baik laki-laki ataupun perempuan. Lihat Sayyidatuna Nusaybah binti Ka'ab Al-Ansari, luar biasa, seorang sahabat perempuan, tapi cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Ketika peperangan Uhud, dia kirim suaminya untuk berperang yang bernama Sa'id. Wahai suamiku Sa'id, bantulah Rasulullah
dampingi Rasulullah, jaga Rasulullah. Berangkat suaminya gugur dalam medan perang. Datang utusan, Musaibah, kau punya suami meninggal dunia, mati syahid. Maka dia katakan, siapa lagi yang akan kukirim untuk menggantikan suamiku menjaga Rasulullah? Dia punya anak 2 putra yang bernama Sa'ad. Sa'ad pun dikirim usia 17 tahun untuk menjadi perangai daripada perisai daripada Rasulullah SAW, berperang bersama Nabi Muhammad. Ini Sa'ad ketika berdiri di samping Nabi Muhammad, dia berkata, ya Rasulullah, saya Sa'ad putranya Sa'id yang baru saja gugur. Saya akan mendampingimu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan Allah memberkahimu wahai anak. Meninggal dunia putra yang pertama, dikirim lagi putra yang kedua, meninggal dunia juga. Apa kata Musaibah? Ya Allah, siapa lagi yang akan kukirim untuk membela Nabi Muhammad? Aku sudah tidak punya apa-apa melainkan diri saya. Maka saya pun akan ikut perang. Bawa kuda, bawa panah, bawa pedang. Minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin berperang. Kata Nabi, belum. Ada pahala yang sama dengan berperang. Apa itu? Engkau mengobati sahabat-sahabat yang luka. Obati mereka, rawat mereka. Butuh makan, butuh minum, bersihkan luka-luka mereka. Karena diperintah Nabi, dia pun membersihkan luka-luka para sahabat. Tetapi mendengar salah satu musuh Allah dalam peperangan tersebut, kalau tidak salah namanya Ibnu Qama'ah. Jadi dia mengatakan, demi Allah, kata si kafir ini, saya tidak akan pulang kalau Muhammad masih selamat. Saya tidak akan pulang kalau Muhammad belum mati. Marah Musaibah mendengar perkataan yang hina seperti ini. Maka dia pun ambil pedang, dia berperang, dia kejar Ibnu Qama'ah, dia tusuk, dia penggal tapi tidak mempan karena dia pakai baju besi. Akhirnya Ibnu Qama'ah yang memenggal kepala Musaibah. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Rasulullah mengatakan, lihatlah para malaikat menjemput arwah Musaibah sebagai perisai Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak pengorbanan para sahabat Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad. Bahkan ada seorang perempuan yang bernama Hindun. Dia berdiri di depan pintu kota Madinah. Dia menunggu kepulangan Nabi Muhammad dalam peperangan yang sangat dahsyat. Pulang beberapa sahabat beserta rombongan Nabi Muhammad. Sahabat tersebut berkata, wahai Hindun, suamimu meninggal dunia, mati syahid dalam peperangan. Maka kata Hindun, semoga Allah memberkahi saya berkat saya sabar. Maka Rasulullah, selamat atau tidak Rasulullah, datang lagi rombongan kedua, saudaramu mati syahid dalam peperangan, mudah-mudahan diberkahi Allah. Mana Rasulullah? Yang ditanya Nabi Muhammad. Dia nggak hirau suaminya mati, dia nggak hirau saudaranya mati, nggak hirau. Datang lagi rombongan kedua dan mengatakan, ayahmu meninggal dunia, mudah-mudahan Allah memberkahi kesabaran saya. Yang kutanya, mana Nabi Muhammad? Marah beliau. Mana Rasulullah? Selamat atau tidak Nabi Muhammad? Terluka atau tidak Nabi Muhammad? Ketika Rasulullah lewat di hadapan Hindun, Rasulullah mengatakan, suamimu, ayahmu, saudaramu, anakmu meninggal dunia. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibah ba'daka jalal. Musibah setelah melihatmu itu kecil ya Rasulullah. Semua musibah ketika aku melihatmu senang, selamat, sehat, walafiat, kecil semua. Andai seluruh warga yang ada di dunia ini keluarga saya mati bersamamu, aku senang ya Rasul. Yang penting engkau selamat ya Rasul. Itu kecintaan para sahabat perempuan
para sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, maka sudah pasti wajar kalau Allah mengatakan kepada ashab Badar, radhiyallahu anhum wa radu an. Ketika para syuhada 14 orang yang mati syahid peperangan Badar, mereka mendapatkan tawaran dari Allah, apa yang kalian inginkan? Karena perang Badar itu perang luar biasa, tidak ada persiapan, 313 melawan 1000 orang yang lengkap, yang dipimpin oleh Fir'aun umatnya Nabi yaitu Abu Jahal. Mereka berani berperang melawan persiapan yang lengkap, jumlah yang kalah. Tetapi lihat, Allah menangkan, 70 mati orang kafir, 70 ditawan oleh Nabi Muhammad. Umat Islam mati syahid 14 orang. Ditegur sama Allah, diajak ngomong sama Allah yang mati syahid, kalian maunya apa? Apa yang kalian inginkan? Minta. Kita kira mereka minta hidup lagi, mau rumah yang besar, mau duit yang banyak, mau proyek yang besar, mau istri yang cantik. Tidak. Ya Allah, hidupkan kami kembali. Mau ngapain? Kami mau perang lagi. Kami mau merasakan tombak, panah, pedang di saat kami membela kekasih kami Nabi Muhammad. Rupanya itu yang mereka inginkan. Mereka minta hidup lagi itu bukan untuk senang-senang, tapi untuk perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka sudah pantas Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu an. Sunnatullah. Kalian sudah meninggal, minta yang lain. Kalau begitu ya Allah, ridhoi kami ya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho. Makanya orang-orang yang ikut perang Badar dijamin surga, masyaallah. Itulah pengorbanan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, kalau kita ingin tahu Allah itu cinta atau tidak sama kita, kalau kita ingin tahu Nabi Muhammad itu cinta gak sama kita, bagaimana caranya? Mencari tahunya bagaimana? Gampang. Kemana arah hidup kita? Kalau kita diajak kebaikan, cepat kemana? Majelis, ikut. Kemana? Maulid, ikut. Kemana? Silaturahim, ikut. Kemana? Sholat berjamaah, ikut. Kemana? Sedekah, nyumbang. Tercampur 100, masuk lagi. Hari 2000, ikut di mana banyak? Ya toh? Kalau diajak kebaikan dia cepat, ini tanda mudah-mudahan Allah dan Nabi cinta kepadanya. Karena Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah mudahkan untuk berbuat baik, belajar agama, belajar fikih, majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sirah, untuk mengenal Nabi Muhammad. Allah mudahkan langkahnya untuk berbuat baik. Tapi kalau kita tidak Allah cintai, tidak Nabi cintai, kita mudah melakukan maksiat. Diajak maksiat paling cepat, diajak berbuat baik lambatnya ditampung. Nah, yang jawab masing-masing. Bapak Ibu sendiri yang jawab dalam hati masing-masing. Kemana arah hidup kita? Mudah-mudahan yang terbaik dicintai Allah juga, dicintai Nabi. Karena modal sahabat itu cinta. Modal hidup itu adalah cinta, tapi bukan cinta dunia, cinta Nabi. Maka itu kalau orang sudah cinta Nabi, semuanya akan cinta kepadanya. Itu modal yang diajarkan sahabat-sahabat Nabi kepada kita. Bagaimana cara agar kita dicintai, dimuliakan, dihormati? Oh gampang, satu, sudah dikasih tahu bocorannya oleh para sahabat, cintai dulu Nabi Muhammad, nomor satu. Karena tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada bapak ibunya, anaknya, hartanya, bahkan dirinya sendiri, bahkan alam semesta. Maka itu Sayyidina Umar pernah ditegur, belum sempurna kalau kau masih cinta dengan diri sendiri.
Tapi kata Sayyidina Umar, saat itu juga aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Nah, sekarang sempurna. Jadi itu modal yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita, khususnya yang hidup di akhir zaman, zaman penuh fitnah, ya, tempat permainan, tempat lalai, tempat lupa. Bayangkan kalau kita lupa dengan Nabi Muhammad, beda sama mereka. Mereka mengatakan, "Lauzala 'anni Rasul tarfata'in ma'adantu nafsi minal muslimin." Kalau Nabi hilang dari pikiranku sekejap mata, aku nggak mengakui aku sebagai umat Islam. Itu orang dulu. Tidak pernah hilang Nabi Muhammad dari pikiran mereka. Lah kita di dalam sholat saja hilang. Lagi sujud ketemu kunci motor. Jujur. Lagi sholat, lagi ruku, lupa tadi ngasih garam, masak sayur asem. Ingat masakan, ingat dunia. Itu lagi sholat. Bayangkan kalau di luar sholat. Makanya ada orang kehilangan barang datang kepada Imam Abu Hanifah. Ya Imam, hilang barang. Apa amalan supaya ketemu? Sholatlah. Nanti kau sholat ketemu barang. Sholat ya, betul. Rakaat kedua ketemu. Memang setan itu ya menggoda kita dalam keadaan apapun, sekalipun lagi sholat. Nah inilah hikmah, ya, apa namanya, hikmah yang kita dapatkan di setiap majelis-majelis dimanapun kita berada. Kita harus punya hikmah, punya nilai. Apa hasil majelis-majelis kita? Bertambah dekat atau tidak dengan Allah, bertambah dekat atau tidak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan mereka wajib kita contoh. Kenapa? Karena sahabat yang paling rendah itu mengalahkan 70 Imam Junaid Sayyidul Taifah. Luar biasa. Mereka sudah ajarkan tata cara mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya mereka, harta, nyawa, keluarga, tenaga mereka bawa semua dalam peperangan. Ketika kaum Ansor sedikit masalah, namanya juga sahabat manusia, tapi lihat mereka mendapatkan keberkahan. Bagaimana hasil mereka cinta kepada Rasulullah. Dalam satu peperangan, di akhir-akhir peperangan Nabi mendapatkan banyak harta rampasan. Setelah Fathu Makkah, setelah Abu Sufyan, Hindun dan beserta rombongan mereka masuk Islam, mereka ikut perang membantu Nabi Muhammad. Dalam peperangan ini Nabi Muhammad banyak sekali mendapatkan harta rampasan. Banyak mendapatkan kambing, banyak mendapatkan unta, emas, perak dan sebagainya. Semua diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Semua diberikan kepada orang Mekah. Semua harta rampasan, ribuan kambing, ribuan unta dan semua harta rampasan dibagi-bagikan sama Nabi dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Abu Sufyan dan kawan-kawan mereka disuruh bawa pulang ke kota Mekah. Sehingga kaum Ansor pun gigit jari. Terdengar darah muda, bisik-bisik tetangga, kita ikut perang tapi kita nggak dapat apa-apa. Apakah Nabi sudah lupa dengan kita? Maklum, manusiawi. Terdengar kalimat ini sampai kepada telinga Nabi Muhammad. Maka Nabi kumpulkan semua kaum Ansor. Nabi mengatakan, telah datang kepadaku kabar yang kurang enak, mengatakan Nabi lebih sayang dengan mereka dengan memberikan harta rampasan kepada mereka, padahal kalian ikut perang tapi kalian tidak dapat apa-apa. Nabi hanya mengatakan simple, padat, kalimat yang pendek tapi menyadarkan mereka semua. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau bahasa Indonesianya, kaum Ansor, apakah kalian tidak ridho mereka orang-orang Mekah pulang dengan harta hewan-hewan mereka, kalian pulang bersama Nabi kalian Muhammad?
Nabi hanya mengatakan hal demikian. Kalian tidak senang, kalian tidak mau, pilih mana? Pulang sama harta apa pulang sama Nabi? Menangis semua kaum Ansor. Menangis mereka, disadarkan oleh Nabi Muhammad betapa cintanya Nabi Muhammad dengan mereka. Mereka pulang ke Mekah bawa harta. Aku aslinya Mekah, tapi aku nggak pulang ke Mekah, aku pulang ke Madinah. Aku bersama kalian. Bahkan sampai detik ini maqam Nabi Muhammad berada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Ini berkah perjuangan, ini berkah pengorbanan. Mereka telah menyambut Nabi Muhammad dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Mereka telah buktikan bahwasanya mereka betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Modal mereka hanya cinta. Maka dikatakan man ahabba syai'an aktsar min dzikrih. Siapa orang yang cinta dengan sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Siapa yang paling banyak kita sebut? Nabi Muhammad atau artis pesepak bola, sholawat atau yang lainnya, Al-Quran atau Quran, novel, HP dan sebagainya? Mana yang lebih banyak? Nah, itu kita jawablah masing-masing, agar kita tahu kadar kita ini cinta sama Nabi seberapa besar, seberapa jauh. Karena cintanya Nabi dengan seseorang itu sesuai kadar cintanya dengan Nabi. Ketika kita mampu mencintai seseorang hanya karena satu kebaikan. Kenapa kau cinta sama fulan bin fulan? Orangnya baik. Hanya karena dia baik, kau sudah cinta. Kenapa kau cinta dengan fulan bin fulan? Orangnya dermawan. Hanya karena dermawan kau cinta. Kenapa kau cinta dengan fulan bin fulan? Tutur katanya bagus, lemah lembut. Hanya karena itu kau dapat mencintai. Lalu pertanyaannya, kok nggak cinta sama Nabi? Sedangkan semua kebaikan itu sumbernya Nabi. Kalau satu kebaikan kita mampu dan bisa untuk mencintai, kenapa sumbernya kebaikan, semua kebaikan yang berasal daripada Nabi Muhammad yang terbaik, kita kurang cinta dengan Nabi Muhammad? Salawat kita berapa? Paling sedikit untuk orang pelit itu 300. Pelit banal sudah itu 300. Kan berapa? 200. Nah, ini pelit bin pelit. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, karena orang yang paling dekat dengan Nabi yang paling banyak sholawatnya. Tapi sholawat setelah kewajiban. Kadang-kadang salah juga. Orang hobi maulid kesana kesini, mau minta syafaat asrofol, dia nangis. Mudah-mudahan berkah sholawat dan bersabahan. Oh, sholawatnya banyak tapi nggak sholat. Bahlul bin Unggul namanya. Kenapa dia kena sholat? Urut sholawat aja, insya Allah ada bersyafaat. Mati syahid, mati sakit ya, mati syahid. Setelah kewajiban, yang wajib dulu diperhatikan. Sholat 5 waktu, baru itu banyak-banyak baca sholat. Ya percuma banyak sholawat, banyak majelis tapi nggak sholat, percuma hadirin. Karena rukun Islam itu nggak bisa dipisahkan. Satu kita tidak lakukan, maka gugur semuanya. Apalagi sholat tiap agama. Maka itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah saja sholatnya sampai kakinya bengkak karena banyak sholat. Itu pengorbanan cinta. Maka itu korbankan diri kita untuk Nabi Muhammad. Insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, Allah berikan. Tabarruk, tawassul dengan Nabi Muhammad, semuanya, apapun itu. Makanya pernah Abu Ya'sin Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan, jika kalian ingin melakukan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu Nabi senang enggak. Kalau Nabi senang, kerjakan, lakukan. Tapi kalau Nabi enggak senang, udah tahan, tinggalkan, jangan lakukan.
daripada urusannya sama Nabi. Repot hadirin. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar kita ngaku-ngaku cinta sama Nabi, tapi kita di dunia banyak menyakiti hati Nabi Muhammad, banyak lupa dengan Nabi Muhammad, nggak turun sama syariat Nabi Muhammad. Itu Rasulullah tahu. Nabi Muhammad itu tahu pekerjaan kita, kelakuan kita, bahkan malam ini kita berkumpul itu tahu. Sampai kepada Nabi salawat-salawat yang kita baca. Maka itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, niat kita merayakan maulid, duduk di majelis maulid untuk merubah yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Sampai kapan? Sampai kita mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Makanya orang kalau hadir majelis maulid, taklim dimanapun mereka berada, niatnya bagus, minimal dia akan dihadiri ketika meninggal dunia oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah hadir, setan itu nggak berani hadir. Karena orang mati itu haus, orang mati itu lapar, orang mati itu susah, sakit. Tapi kalau Nabi yang datang itu diusap sama Nabi, rasa sakit itu tidak ada. Diusap sama Nabi, rasa lapar tidak ada. Diusap sama Nabi, rasa haus tidak ada. Dan yang lebih luar biasa, memudahkan dia akan dibimbing oleh Nabi Muhammad dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, siapapun orang yang akhir kalimat yang dia ucapkan ketika mati la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Tapi surga juga belum cukup ternyata. Ketika kita membaca sejarah para ulama, para sahabat, mereka mengatakan, apa tujuan kalian beribadah? Surga. Berarti ibadah kalian tidak ada apa-apanya kalau hanya mengharap surga. Lalu apa perbedaan kita dengan mereka? Mereka bukan mengharap surga, mereka mengharap ridho Allah, duduk di surga bersama Nabi Muhammad. Nah, kalau surga nggak ada Nabi Muhammad, ya bagaimana hadirin? Lihat, mereka di dunia kangen rindu dengan Nabi, sampai di akhirat mereka pun mau masuk surga dengan Nabi Muhammad. Makanya ada dua orang wali, dua orang soleh duduk. Yang satu bertanya, sifatkan aku bagaimana keindahan Nabi, bagaimana keindahan surga. Kasih tahu aku bagaimana keindahan surga. Sifatkan, ceritakan kepadaku kenikmatan surga. Maka orang soleh satunya menjawab, simpel padat kalimat yang pendek, fihi Rasulullah, di dalamnya ada Nabi Muhammad. Maka mereka pun menangis berdua. Artinya apa? Artinya tidak ada yang paling indah di dunia sampai di akhirat kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada indahnya. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, Shahihul Maulid yang kita baca, beliau mengatakan, aku tidak kangen dengan surga, tidak kepengen mau masuk surga karena keindahan surga, ada bidadari, istana yang megah, yang mewah, yang luar biasa. Bukan. Yang menginginkan aku kepengen masuk surga, di dalamnya ada kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah nikmatnya surga kalau tidak ada sumbernya nikmat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan malam yang berkah ini Allah berkahi kita. Kita doakan para panitia, ketua panitia, pengurus musola, pengurus acara, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat-hajat mereka, hajat dunia, hajat akhirat, dan mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat ini Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa diri kita yang kecil maupun yang besar. Allah ubah diri kita yang jelek menjadi baik dan baik menjadi lebih baik. Allah rahmati kita, Allah berkahi kita, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah angkat segala penyakit kita, Allah sembuhkan segala penyakit zahir wal batin, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita termasuk orang-orang golongan masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
فيها يا الله بحسن الخاتمة رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافى من الفتن يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب